Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penilaian harian persamaan kuadrat untuk soal nomor 14 sampai dengan nomor 25. Langsung saja kita masuk ke nomor 14. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 6 sama dengan 0. Akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat bisa kita periksa melalui nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana B-nya sendiri adalah negatif 3 dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 6. Negatif 3 kuadrat hasilnya adalah 9, min 4 dikalikan 1 dikalikan min 6 hasilnya adalah positif 24, sehingga hasilnya adalah 33. Karena diskriminannya lebih dari 0, maka jelas persamaan kuadrat mempunyai akar-akar yang real berbeda. Ini ada dua opsi yang real berbeda, yaitu opsi C dan opsi D. Untuk memeriksa apakah keduanya ini positif atau berlawanan tanda, satunya positif satunya negatif, maka kita cek dari hasil perkaliannya, di mana hasil perkaliannya adalah x1 dikali x2, rumusnya adalah C per A, di mana C adalah min 6 dan A nya adalah 1, sehingga hasilnya adalah negatif 6. Karena hasil perkalian kedua akarnya ini bernilai negatif, maka jelas akar-akarnya satunya positif satunya negatif, sehingga jawabannya adalah real berbeda dan berlawanan. Untuk soal nomor 15, akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 81 sama dengan 0 adalah 4 ini bisa kita tuliskan dengan 2 dikurangi 81 bisa kita tuliskan dengan 9 kuadrat, sehingga faktornya adalah 2x dikurangi 9, 2x ditambah 9 sama dengan 0. 2x sama dengan 9, maka x nya sama dengan 9 per 2, atau 2x sama dengan 9 pindah ruas menjadi negatif 9, maka x nya adalah negatif 9 per 2. Jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 16, akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 6x. Nah, ini duanya ini bisa kita keluarkan dulu, 2x kuadrat dan x bisa kita keluarkan x-nya, sehingga menjadi 2 dibagi 2 hasilnya 1, x kuadrat dibagi x hasilnya adalah x, dikurangi 6x dibagi 2x hasilnya adalah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 0, maka x-nya jelas sama dengan 0, atau x min 3 sama dengan 0, maka x-nya hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 0 atau 3. Jawaban yang benar adalah option yang D. Untuk soal nomor 17, x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Tentukan hasil dari 1 per P ditambah 1 per Q. Mula-mula kita cari dulu penjumlahan kedua akarnya, P ditambah Q, menggunakan rumus min B per A, di mana B nya sendiri hasilnya adalah min 3, sehingga min 3 dibagi 1, jawabannya adalah 3. Lalu P kali Q, pakai rumus C per A, C nya sendiri hasilnya adalah 6 dibagi 1, maka hasilnya adalah 6. Lalu kita masukkan ke 1 per P ditambah 1 per Q. Ini bisa kita samakan penyebutnya menjadi P kali Q. PQ dibagi P hasilnya adalah Q, ditambah PQ dibagi Q hasilnya adalah P. Sehingga P ditambah Q tadi hasilnya adalah 3, dan P kali Q hasilnya adalah 6, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Untuk soal nomor 18, persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 2 per 3 dan 1 per 5. Nah, ini bisa kita jumlahkan dulu akar-akarnya. 2 per 3
ditambah 1/5. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 15. 15 bagi 3 5, 5 kali 2 10, ditambah 15 bagi 5 3, 3 kali 1 3, maka jawabannya adalah 13/15. Lalu yang kedua adalah kita kalikan 2/3 dikali 1/5, maka jawabannya adalah 2/15. Baru kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurangi hasil penjumlahannya, yaitu 13/15, x ditambah hasil perkaliannya 2/15 sama dengan 0. Supaya ini jawabannya tidak berupa pecahan, maka kita kalikan semuanya dengan 15, sehingga jawabannya menjadi 15 x kuadrat dikurangi 13x ditambah 2 sama dengan 0. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Untuk soal nomor 19, ini kita faktorkan 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15 sama dengan 0, di mana 2 ini bisa kita pilih perkalian dari 2 dan 1. Sementara 15 kita pilih perkalian dari 3 dan 5. Lalu kita kalikan silang. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Supaya 10 dan 3 ini jika kita jumlahkan hasilnya menjadi 7, maka 3-nya kita beri tanda negatif, sehingga ini 3-nya ini negatif. Maka faktornya adalah 2x negatif 3, kemudian x positif 5 atau x ditambah 5 sama dengan 0. Ini 2x min 3 pindah ruas, 2x min 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3, x sama dengan 3/2, atau x ditambah 5 sama dengan 0, maka x-nya adalah min 5. Jadi jawabannya 3/2 atau negatif 5. Kemudian berikutnya masuk ke soal nomor 20. Salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 5x ditambah p sama dengan 0 adalah 7. Berarti 7 ini adalah merupakan nilai x-nya. Kita masukkan saja 7 ini ke persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 5x ditambah p sama dengan 0. X-nya kita ganti 7. 7 kuadrat dikurangi 5 kali 7 ditambah p sama dengan 0. Berarti ini 49 dikurangi 35 ditambah P sama dengan 0. 49 kurangi 35 hasilnya adalah 14. Ditambah P sama dengan 0, maka P sama dengan 14 pindah ruas menjadi negatif 14. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya masuk ke soal nomor 21. 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar M dan N. Maka hasil dari 2M kali 2N, ini 2 kali 2 bisa kita sederhanakan menjadi 4M kali N, dimana perkalian kedua akar persamaan kuadrat bisa kita cari dengan rumus C/A, sehingga 4 kali C-nya adalah negatif 9 per A-nya adalah 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, lalu 2 dikali min 9 hasilnya adalah negatif 18. Selanjutnya masuk ke soal nomor 22. Berdasarkan nilai diskriminan, mohon maaf ya, ini bukan determinan tapi diskriminan, maka persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16 sama dengan 0 mempunyai, untuk memeriksa jenis-jenis akar bisa kita gunakan nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC, dimana B nya sendiri adalah negatif 8 dikurangi 4 kali A nya 1, C nya 16, maka ini menjadi 64 dikurangi 64, hasilnya adalah
0. Karena diskriminannya ini 0, maka mempunyai akar-akar yang sama. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian masuk ke soal nomor 23. Persamaan kuadrat dengan akar-akar min 6 dan 2. Ini kita jumlahkan lagi. Min 6 ditambah 2. Hasilnya adalah min 4. Lalu yang kedua kita kalikan. Min 6 dikali 2. Hasilnya adalah min 12. Maka persamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurangi hasil penjumlahannya, yaitu min 4x ditambah hasil perkaliannya, yaitu min 12 sama dengan 0. Sehingga ini menjadi x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 24. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0 adalah, ini bisa kita faktorkan dulu. 2 dalam kurung x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 4 sendiri ini bisa kita faktorkan menjadi x min 2 x plus 2 sama dengan 0. Sehingga x min 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 2. Atau x plus 2 sama dengan 0, maka x nya adalah min 2. Maka jawabannya adalah D. Soal yang terakhir nomor 25. Akar-akar dari persamaan kuadrat ini sama dengan nomor 24. Bisa kita faktorkan dulu. 2 dalam kurung 4x kuadrat dikurangi 50 bagi 2, hasilnya adalah 25 sama dengan 0. 4 ini bisa kita tuliskan menjadi 2 kuadrat, dan 25 bisa kita tuliskan menjadi 5 kuadrat. Sehingga faktornya nanti menjadi 2 dalam kurung 2x min 5 2x plus 5 sama dengan 0. Maka 2x min 5 sama dengan 0, 2x sama dengan 5. Sehingga x nya menjadi 5 per 2. Atau 2x plus 5 sama dengan 0, 2x sama dengan min 5, sehingga x nya sama dengan min 5 per 2. Maka jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan soal penilaian harian tentang persamaan kuadrat. Semoga kalian bisa mempelajari kembali di rumah masing-masing. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.